Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, kami malam hari ini berkumpul di ruang virtual ini. Kami akan membahas kehidupan seorang tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, kehidupan Musa, dan biarlah kami belajar sesuatu terkait dengan Musa dan apa yang menjadi perjalanan kehidupannya. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang tokoh Musa, maka kita bisa membagi kehidupannya secara sederhana dalam 3 bagian. Taruhlah antara lahir sampai dengan 40 tahun, dia ada di istana Mesir. Kita tahu arti kata Musa yaitu yang diangkat dari air. Ibunya takut kalau Musa nanti termasuk dari yang harus dibinasakan, sehingga ia membuat keranjang yang tentu saja anti air, dan Musa itu dialirkan di keranjang itu. Lalu dia dibesarkan dan diangkat anak oleh salah satu Firaun yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu membaca nama Raja Firaun itu adalah seperti gelar begitu ya, bisa nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Jadi orangnya pasti berganti-ganti. Nah, Musa artinya yang diangkat dari air. 40 tahun pertama dia hidup di dalam kondisi yang baik di istana raja itu. Kemudian 40 tahun selanjutnya dia adalah penggembala kambing domba milik Yitro. Orang yang menjadi orang yang dituakan baginya gitu ya. Yitro 40 tahun. Musa bekerja di Yitro sebagai penggembala kambing domba, dan 40 tahun terakhir dia gunakan untuk melayani orang Israel yang keras kepala itu. Perjalanan bersama dengan orang Israel yang tidak pernah mudah. Jadi 120 tahun dibagi 40 tahun pertama di istana, 40 tahun selanjutnya di padang gurun sebagai penggembala domba, dan 40 tahun selanjutnya ada di padang gurun untuk menggembalakan orang Israel. Pelajaran pertama Bapak, Ibu, dan Saudara yang kita ambil dari tokoh bernama Musa ini adalah semua menjadi indah pada waktu Tuhan. Pelajaran pertama yang perlu kita ambil dari kisah ini adalah semuanya menjadi indah pada waktu Tuhan. Alkitab itu mencatat dalam babak tertentu dari kehidupan Musa yang berlangsung di istana itu, dia menyadari identitasnya. Dia bukan bagian dari Mesir, tetapi dia adalah bagian dari Ibrani. Dia adalah bagian dari umat Allah. Itu sebabnya saudara-saudara ketika ia melihat bagaimana orang Mesir itu menganiaya orang Ibrani, orang sebangsanya, ketika masih tinggal di istana, Musa itu kemudian membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya. Sebuah peristiwa yang menunjukkan rasa heroik, kesadaran Musa akan jati dirinya, kesadaran Musa tentang siapa dirinya, statusnya yang berbeda dengan orang-orang Israel itu. Tetapi betapa mengecewakan hatinya ketika esok ia menemukan bahwa ada orang-orang sebangsanya, orang-orang Ibrani yang bertengkar, dan kemudian Musa melihat pertengkaran itu dan mencoba untuk melerainya. Justru orang-orang sebangsanya itulah yang menceritakan tentang peristiwa yang Musa pikir tidak ada seorang pun yang tahu. Apakah siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Siapakah yang mengangkat engkau menjadi tuan bagi diri kami? Apakah engkau akan membunuh kami sebagaimana engkau membunuh orang Mesir itu? Jadi somehow Bapak Ibu, kita bisa mendapati kesan bahwa Musa itu tahu penderitaan umatnya. Musa itu tahu penderitaan Israel. Musa yang masih muda itu lalu mengambil langkah untuk menyatakan identitasnya, membela bangsanya. Tetapi ternyata ketika 2 orang dari bangsanya berkelahi, ia ditolak oleh mereka.
Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Ya, kita jadi mengerti bahwa segala maksud yang baik sekalipun, jika itu belum waktunya, jika itu belum waktu Tuhan, maka hasilnya kalau dipaksakan akan menjadi kurang baik atau akan menjadi tidak baik. Musa barangkali berpikir inilah saatnya untuk memulai perlahan demi perlahan untuk membebaskan umatnya dari kondisi yang buruk itu. Tetapi ini belum waktunya. Dan ketika segala sesuatu belum waktunya, maka kalau dipaksakan hasilnya tentu kurang baik. Kapan yang menjadi waktu Tuhan? Setelah 40 tahun ada di istana, tambah 40 tahun di padang gurun, kurang lebih usianya 80 tahun, maka itulah waktu Tuhan bagi Musa untuk bertindak. Itu pun bukan Musa sendiri yang bertindak, itu pun Tuhan yang bertindak melalui Musa. Selalu ingat hal ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maksud yang baik sekalipun, jika belum waktunya Tuhan, belum berada dalam kehendak Tuhan, maka hal itu tidak akan terlaksana. Atau hal itu tidak akan menjadi baik. Yang kedua yang kita pelajari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa di dalam dunia ini kita harus memilih, kita semua harus memilih kemana kita akan mengarahkan pandangan mata kita. Saya bacakan bagi kita Ibrani 11 ayat 24 ya, catatan tentang pilihan yang telah Musa ambil di dalam kehidupannya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi ada pilihan yang Musa ambil untuk meninggalkan segala kenikmatan dunia, kesenangan dunia ini, sambil mengingat siapa dirinya, sambil mengingat identitasnya dan upah yang Tuhan sediakan bagi umat yang setia dan percaya kepadanya. Saya coba menghadirkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian versi yang lain dari bagian ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari ayat ini. Di dalam versi King James dikatakan tertulis bahwa dia memilih untuk menderita bersama dengan umat Allah daripada memutuskan untuk menikmati kesenangan dosa untuk sementara waktu. Jadi ada penegasan pada sesuatu yang bersifat sementara, bahwa kesenangan dari dosa atau dunia ini sementara, tetapi yang kekal itu adalah apa yang ia dapatkan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ringkasnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Musa mengajar kita untuk melihat ini ada sesuatu yang nyaman dan menyenangkan, tempat di mana Musa bertumbuh. Tetapi itu dianggap sebagai sebuah dosa, hal yang membuat dia mengingkari jati diri yang sebenarnya, bahwa dia adalah umat Allah terpanggil untuk melakukan pekerjaan Allah. Musa disebutkan di dalam Ibrani 11 menjadi tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh orang percaya. Tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama itu, di dalam ketidaksempurnaan mereka itu memandang ke depan, memandang pada penggenapan janji penyelamatan Allah di dalam dan melalui Kristus.
Maka itu sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 26 disebutkan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ayat ini mungkin membuat kita bertanya, loh Musa kan tidak mengenal Kristus. Bagaimana mungkin disebut ia menganggap penghinaan karena Kristus adalah sesuatu yang lebih berharga daripada segala harta dunia? Penulis Ibrani ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang di era Perjanjian Lama itu mengarahkan pandangan mereka pada satu sosok yang akan menyelamatkan umat Allah, dan di dalam Perjanjian Baru kita tahu sosok itu adalah Kristus. Jadi pengharapan pada karya Tuhan di masa depan itu telah menyebabkan Musa untuk mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang bersifat kekal daripada dunia ini. Jadi sejauh ini sudah ada dua hal yang kita pelajari dan kita refleksikan dari kehidupan Musa bagi perjalanan kehidupan kita. Satu, apapun yang baik, apapun yang menurut kita adalah kehendak Allah, jika belum waktu Tuhan, maka itu tidak akan sungguh-sungguh menjadi baik. Upaya Musa untuk menolong bangsanya belum pada waktunya justru menghasilkan penolakan. Yang kedua, dari pengalaman Musa kita berefleksi untuk diajak melihat bahwa di dalam hidup ini kita harus memilih sesuatu yang bersifat kesenangan sementara atau sesuatu yang bersifat kekal. Dan Musa, karena imannya, dia menolak identitas yang dunia berikan itu. Sebagai anak putri Firaun, dia melihat identitasnya sebagaimana yang Allah berikan, yaitu sebagaimana orang yang akan dipakai Allah untuk melepaskan mereka dalam situasi yang buruk. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita refleksikan dari perjalanan hidup Musa bagi diri kita adalah, akan ada saat-saat di mana di dalam hidup ini kita akan terpojok, kita akan kepepet, kita akan terdesak. Dan di dalam situasi seperti itu, satu-satunya pengharapan cuma Tuhan. Dan biasanya situasi terdesak, situasi kepepet, situasi nggak tahu mesti berbuat apa itu, ketika kemudian Tuhan bertindak, lahirlah mujizat. Tentu kita mengingat peristiwa itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian bukan dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 itu menceritakan bagaimana orang Israel itu kemudian ada di dalam kondisi yang terdesak, yang kepepet. Mereka tidak tahu kalau mereka berjalan ke belakang lagi, maka ada sesuatu hal sama dengan bunuh diri, menyerahkan diri mereka pada pimpinan dan penjajahan Mesir. Tetapi kalau mereka menghadap ke depan, mereka berdiri di depan, maka yang ada di depan adalah laut, dan itu berarti kebinasaan dan ketidakberdayaan. Dan di saat itu orang Israel kemudian mengeluh, mereka menangis, mereka meratap, mereka berkata kepada Musa di dalam Keluaran 14 ayat 11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar daripada Mesir? Jadi orang itu ya ketika ada di dalam keadaan terdesak, kepepet, mereka itu akan menyalahkan siapa saja, mereka akan menganggap masa lalu mereka yang dijajah itu sebagai sesuatu yang lebih baik, sebagai sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan mereka. Padahal toh mereka berseru-seru kepada Tuhan minta lari dari itu kan. Tetapi inilah catatan Alkitab yang sangat menarik. Ketika umat ada di dalam keadaan terdesak, ketika umat ada di dalam kondisi kepepet, dan Tuhan intervensi di dalamnya, maka lahirlah mujizat yang besar itu. Ya, situasi terdesak, situasi kepepet, ketika berjumpa dengan intervensi Tuhan di dalamnya, maka lahirlah mujizat. Sama seperti yang Musa katakan kepada bangsa itu, ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Nah, ini adalah sebuah penegasan yang indah di awal perjalanan orang Israel. Sebuah peristiwa mujizat yang luar biasa, kepepet ketemu intervensi Allah, mujizat terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah berapa lama ingatan akan mujizat ini bertahan? Tidak lama. Segera sesudah mereka bisa menyeberangi laut Teberau itu, laut terbelah, mereka menghadapi kesulitan, tidak ada air di situ. Kembali mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak? Mujizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi, intervensi ilahi, tetapi kodrat manusia dengan ketidakpercayaan akan terus membuktikan lebih banyak lagi mujizat, lebih banyak lagi mujizat, lebih banyak lagi mujizat. Dan itu yang terjadi dalam sejarah orang Israel. Diberi mujizat berapa banyak pun, ketika ada kesulitan mereka tidak bisa berserah, mereka tidak bisa percaya, mereka selalu bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu sebabnya saya tidak heran kalau di zaman sekarang orang berkata, Pak WP, kalau Tuhan kasih saja satu mujizat, maka saya akan percaya untuk seterusnya. Saya tidak percaya pernyataan itu. Karena sejarah kehidupan Israel menunjukkan tidak seperti itu. Sudah diberi mujizat luar biasa di dalam Keluaran pasal 14, lalu dalam perjalanan kekurangan air, itu pun sudah membuat mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak. Sudah diberi tiang awan dan tiang api, mujizat yang kelihatan, ada mana yang ada di bawah kaki mereka, pun masih bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah ketika situasi terjepit, kepepet, bertemu dengan pernyataan kasih dan karunia Tuhan, mujizat itu terjadi. Tetapi mujizat yang terjadi bukan jaminan bahwa tidak ada pergumulan, bahwa tidak ada kesulitan. Kenyataannya, pergumulan dan kesulitan itu tetap ada, dan mujizat itu tidak membuat orang Israel lebih mudah berserah. Mereka tetap marah-marah. Terus meminta segala sesuatu, terus menuntut segala sesuatu. Ya, demikianlah manusia, demikianlah hidup beriman itu. Yang menarik bagi hidup kita yang keempat terkait dengan Musa adalah Musa itu digambarkan Alkitab sebagai sosok yang intim, sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan. Saya bacakan Keluaran 33 ayat 11 bagi kita. Keluaran 33 ayat 11 Alkitab berkata kalimat seperti ini. Allah memandang Musa sebagai sahabat karibnya. Dengannya ia dapat berbicara berhadapan muka. Wow. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, versi terjemahan Alkitab yang kita gunakan saat ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Dan karena itu kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Terjemahan lain mengatakan, demikianlah biasanya Tuhan berbicara kepada Musa, muka dengan muka, sebagaimana orang berbicara kepada temannya. Jadi ada gambaran tentang keintiman dengan Tuhan yang dibangun melalui kehidupan doanya. Kita tahu kalau dikatakan bahasa muka dengan muka itu adalah sebuah penggambaran ekspresi kedekatan. Karena Allah itu roh, dia tidak punya muka, dia tidak punya wajah. Tetapi kalau digambarkan bahwa Tuhan itu berkomunikasi, berbicara dengan Musa berhadapan muka, maka kita tahu berarti itu menyimbolkan, melambangkan sebuah relasi yang akrab, dekat, sehingga bisa berhadapan muka dengan muka. Sama seperti sekarang kalau kita tahu seseorang itu datang
dekat pada pejabat tertentu, maka mereka bisa berbicara muka dengan muka. Dan keintiman ini dibangun di dalam doa. Di dalam waktu-waktu yang memang disediakan oleh Musa, saya yakin, untuk berbicara dan berkomunikasi dengan Allah. Saudara, sebagai pemimpin dari umat yang begitu besar, saudara-saudara yang meninggalkan tanah perbudakan menuju tanah terjanji dengan begitu banyak komplain yang ada, desakan masalah, desakan pergumulan ini, saya yakin itulah yang mendorong Musa untuk membangun sebuah relasi dan komunikasi yang baik dengan Allah. Dan barangkali kita bisa belajar pada titik ini untuk mengerti dan memahami Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan banyak masalah? Kenapa Tuhan mengizinkan banyak problem terjadi dalam kehidupan kita? Kan Tuhan bisa menyingkirkan semuanya. Daripada berprasangka buruk kepada Tuhan, marilah kita melihat setiap beban kehidupan, setiap masalah kehidupan, setiap tekanan kehidupan itu mendorong kita untuk masuk dalam ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Loh Pak, itu berarti saya mencari Tuhan hanya kalau ada perlunya, hanya kalau ada pentingnya. Enggak apa-apa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Karena Tuhan memang adalah tempat perteduhan dan naungan kita. Awalnya mungkin kita mencari Dia karena kebutuhan tertentu, karena ada masalah tertentu, karena ada problem tertentu, karena ada doa tertentu. Tetapi makin lama kita makin terbiasa berada di hadapan hadirat Allah. Dan itu yang terpenting. Setelah kita makin terbiasa berada di hadapan Allah, kita menjadi akrab dengannya di dalam doa-doa kita. Jadi Alkitab mengajar kepada kita, memberikan kepada kita sebuah perspektif tentang Musa sebagai seseorang yang dekat dengan Allah, yang akrab dengan Allah. Dia merespons anugerah Allah itu untuk mendekat kepadanya. Tekanan-tekanan kehidupan, tekanan-tekanan kepemimpinan memaksanya untuk berlari kepada Allah di dalam doa. Itu hal yang keempat yang kita pelajari dari Musa terkait dengan dinamika perjalanan imannya. Yang kelima, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Seakrab, sedekat apapun Musa dengan Tuhan, dia adalah manusia yang bergumul dengan kelemahan dan keterbatasan. Dia sudah diproses 40 tahun di dalam istana Mesir, 40 tahun menggembalakan kambing domba sebelum panggilan Tuhan itu menyapanya. Tetapi toh ia masih bergumul dengan kelemahan, ia masih bergumul dengan kesalahan. Ketika Tuhan memintanya untuk berkata kepada gunung batu, berbicara saja, tercatat di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8. Ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun, haruslah engkau menyuruh umat berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu kepada mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Kita tahu apa yang terjadi yang dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-20. Musa bukan hanya berbicara, Musa bukan hanya berkata-kata, tetapi ia, perhatikan kalimat ini, ketika Musa dan Harun, Bilangan 20 ayat 10, telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa dan mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah air sehingga umat dan ternak itu mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel, sebab itulah engkau tidak akan membawa jemaah ini masuk ke dalam negeri yang kuberikan kepada mereka.
Saya bayangkan situasi itu Bapak Ibu ya. Ketika Musa dengan emosi, dengan kemarahan, dengan luka di dalam hatinya. Karena di dalam ayat sebelumnya dikatakan Miriam itu mati. Salah satu yang menjadi penopang dari pelayanan Musa itu mati. Maka di tengah desakan mungkin yang ada yang membuatnya lelah. Dia bukan berbicara, tetapi memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Dan sambil berkata sebelumnya, apakah kami harus mengeluarkan bagimu air dari bukit batu ini? Seolah-olah dia yang berkuasa mengeluarkan air, padahal kita tahu kuasa itu datang dari Allah, bukan? Jadi ketika umat kemudian berebut air, berlari-larian, membawa ternaknya sambil berkata air, 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 air. Di dalam situasi yang keriuhan itu terdengarlah suara Tuhan yang berkata kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya, tidak menghormati kekudusanku, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Saya kalau jadi Musa, saya sudah patah arang pada waktu itu. Terpukul sekali. Ya Tuhan, karena kesalahan 1 kali saja selama perjalanan hampir 40 tahun, saya tidak bisa masuk membawa umat ini masuk ke dalam tanah terjanji. Karena saya tidak menghormati kekudusan nama-Mu ya Tuhan. Tidak adakah sebuah hal yang lebih ringan daripada hukuman ini? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tokoh-tokoh perjanjian lama itu menyadari bahwa ketika Tuhan memakai mereka, mereka masih bergumul dengan kelemahan dan keterbatasan mereka. Mereka harus menerima penetapan Tuhan untuk itu. Dan di dalam ketidaksempurnaan para tokoh yang ada itu, kelak datanglah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang sempurna, yang akan membebaskan umatnya dari dosa. Musa yang tidak sempurna menjadi tanda pengingat bahwa yang akan datang itu adalah sosok yang sempurna. Jadi mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu menuangkannya di dalam bagian komen. Yang pertama yang kita pelajari dan kita refleksikan dari perjalanan hidup Musa adalah sesuatu yang baik jika belum waktu Tuhan, maka tidak akan terjadi dengan baik. Keinginan Musa untuk menjadi pemimpin orang Israel ketika dia berumur 40 tahun dan dieksekusi dengan membunuh orang Mesir itu justru mengakibatkan dia ketakutan dan melarikan diri dari istana dan masuk masa 40 tahun di padang gurun. Sesuatu yang baik jika belum waktu Tuhan, tidak dengan cara dan kehendak Tuhan, tidak akan mewujud sebagai sebuah kebaikan. Yang kedua, di dalam hidup ini kita harus memilih. Mengarahkan pandangan pada sesuatu yang bersifat sementara di dalam dunia atau mengarahkan pandangan pada sesuatu yang bersifat kekal. Mengarahkan hidup kita pada kehendak dan maksud Tuhan atau menikmati kesenangan dan kenikmatan akibat dosa dan kesalahan yang ada. Kita juga belajar bahwa di dalam hidup ini akan ada saat-saat kejepit, saat-saat di mana kita tidak berdaya untuk melakukan apapun, dan di dalam saat terjepit itu ketika Tuhan intervensi lahirlah mujizat. Tetapi mujizat tidak akan kuat untuk membuat iman kita bertahan terus lamanya. Perjalanan iman orang Israel mengatakan kepada kita, lepas dari satu mujizat berhadapan dengan kesulitan lain, mereka pun juga sudah mengeluh, sudah marah, sudah kecewa kepada Tuhan. Dan yang lain yang kita pelajari adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka tidak sempurna. Ya, Musa seorang pendoa, seorang yang begitu akrab dengan Tuhan. Di tengah desakan masalah yang ada, dia membawanya kepada Tuhan. Namun kita juga mengingatnya sebagai orang yang tidak sempurna. Dan ingatan pada ketidaksempurnaan Musa ini
membawa harapan kita kelak untuk bertemu dan mendapatkan dari Kristus Yesus. Sesuatu yang sangat sempurna yang kelak, sebagai yang datang sebagai Musa yang lebih baik, yang terbaik. Ketika Musa membebaskan umatnya dari penjajahan yang bersifat fisik, Kristus membebaskan umatnya dari penjajahan yang dilakukan oleh dosa. Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Kristus membawa umatnya dari perbudakan ke dalam kehidupan yang penuh anugerah. Jadi saudara-saudara, selalu kita belajar dari ketidaksempurnaan juga bagaimana Tuhan berkenan untuk memakai seseorang. Bahwa semua perbuatan seseorang yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama dan ketidaksempurnaannya harus mengajak kita untuk mengarahkan pandangan kepada Kristus sebagai sosok yang sempurna. Nah, semoga 5 hal yang kita pelajari dari kehidupan Musa dan juga mengingatkan kita kepada Kristus sebagai yang sempurna itu terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Jika Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Kisah tentang Musa Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Keluaran. Ada banyak detail bagaimana panggilan itu dilakukan. Ada banyak detail tentang relasi hubungannya dengan Harun dan Miriam yang tidak selalu baik, lurus dan mulus. Ada banyak detail tentang bagaimana dia berurusan dengan kekerasan hati orang Israel. Bapak Ibu bisa menemuinya di dalam kitab Keluaran. Sekaligus itu memberikan contoh, memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata ya memang tidak mudah untuk menggembalakan umat Tuhan yang terkenal tegar tengkuk itu. Ya, Musa seorang yang luar biasa tetapi dia tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaannya mesti membawa ingatan kita untuk ketemu dan mengingat Kristus sebagai sang pembebas sesungguhnya. Oke, saya akan menunggu beberapa saat lagi. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan menutup PA ini di dalam doa dengan sebuah kerinduan. Bapak Ibu, bacalah Alkitab kita secara pribadi. Jumpalah, bertemulah dengan Allah ketika kita membaca Alkitab ini, agar kita bisa mengerti keindahan kasih karunia yang Tuhan lakukan. Ya, saya cek dulu di bagian bawah dan juga di WA saya. Oke, tidak ada. Oh, ada satu hal yang ingin dititipkan tanya. Simple, saya bacakan ulang pertanyaannya ya. Simple pertanyaannya. Jadi walaupun mereka, maksudnya tokoh-tokoh PL ini tidak sempurna, tetapi Allah memakai mereka. Kenapa Tuhan tidak memanggil orang lain saja, toh sama-sama tidak sempurnanya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita paham kan ketika kita membaca dan PA tiap Kamis berjumpa dengan saya sebulan sekali, Yakub, Abraham, Musa, ini juga bukan tokoh yang sempurna kok Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sama seperti manusia yang lain. Nah, kalau Abraham, Yakub, Musa nggak sempurna, lalu mengapa Tuhan memakai mereka? Mengapa Tuhan tidak memakai yang lain saja? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Saya mencoba memahaminya begini. Kalau semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak sempurna, ya semua manusia memang sudah jatuh dan tidak sempurna. Tapi Tuhan masih berkenan untuk memilih sebagian, 1-2 orang untuk menjadi sarana dari pekerjaannya, maka kita tahu bahwa pilihan Tuhan itulah yang terbaik. Terbaik dalam arti kepada orang tersebut Tuhan itu menyatakan anugerahnya. Tuhan menyatakan kedaulatannya, Tuhan menyatakan kemurahannya.
Jadi tidak ada kehebatan ansih di dalam diri orang itu, kehebatan itu saja, tetapi yang ada adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ada pertanyaan dari Pak Andreas Sanjaya, dari kisah Musa kita tahu mana waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik karena sudah terjadi. Betul Pak. Untuk waktu sekarang bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan yang terbaik dan hal itu belum terjadi? Oke, pertanyaan yang menarik. Saya ingin menjawab demikian Pak. Bertitik tolak dari kisah Musa kita tahu satu. Pada waktu itu belum waktunya. Kenapa? Karena apa yang Musa lakukan adalah sesuatu yang berada di luar dari kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu itu berada dari luar kehendak Tuhan? Ya karena dia melakukan pembunuhan dan kemudian dia merasa ketakutan ketika pembunuhannya itu diketahui oleh teman sebangsanya dan mungkin sudah menjadi pertanyaan di dalamnya. Jadi ada hati nurani yang tidak tenang, ada hati nurani yang penuh ketakutan ketika melakukan hal tersebut dan ternyata diketahui oleh orang lain. Jadi prinsip yang pertama yang kita tarik dari kisah ini adalah kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, kita mengupayakan satu hal yang terbaik, tetapi caranya tidak baik dan hati nurani kita terganggu, maka kita tahu itu belum waktu Tuhan bagi kita. Jadi, kalau kita ingin melakukan sesuatu hal yang baik menurut kehendak Tuhan, tetapi pilihan cara kita keliru, tetapi hati nurani kita tidak tenang, gelisah, takut, cemas, pengen perbuatan itu tidak diketahui siapapun, maka dengan demikian kita bisa tahu bahwa kita sudah bergerak dalam tanda kutip lebih cepat dari waktu Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu untuk waktu sekarang, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan yang terbaik dan hal itu belum terjadi? Saya sudah memberi indikasi dulu bahwa yang bukan waktu Tuhan, belum waktu Tuhan adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang mestinya baik tetapi caranya kurang baik atau hati nurani kita terganggu, maka kita tahu yang kita lakukan tidak sungguh-sungguh baik. Dan untuk waktu sekarang bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan yang terbaik? Nah, kalau untuk waktu sekarang Pak, saya ingin mengatakannya adalah apa yang kita alami saat ini, misalnya ketika kita menjalani hidup dengan pergumulan tertentu, dengan masalah tertentu, maka kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik dari mana. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan yang terbaik dari mana? Dari kemampuan kita untuk merespon situasi itu. Jadi misalnya ya, kita dalam pergumulan. Kita belum selesai pergumulannya. Apakah kita akan pergi ke tempat A secara sederhananya, bekerja di tempat A atau di tempat B? Nah, bagi kita saat ini yang kita tahu adalah, checklistnya adalah apakah A dan B sama-sama ada di dalam kehendak Tuhan. Maksudnya begini, ini usaha A adalah usaha yang tidak melanggar hukum Tuhan. Usaha B adalah usaha yang melanggar hukum Tuhan. Maka kita tahu jelas yang B bukan kehendak Tuhan yang terbaik. Tetapi bagaimana kalau A dan B sama-sama tidak melanggar kehendak Tuhan? Dari mana kita tahu rencana Tuhan yang terbaik itu A atau B? Dua-duanya sama-sama tidak melanggar kehendak Tuhan. Berlaku juga untuk memilih pasangan hidup. Dua-duanya sama-sama anak Tuhan dan mencintai Tuhan. Mana kehendak Tuhan yang terbaik? Nah, kalau di dalam situasi di mana kita harus memilih ini kehendak Tuhan dan bukan, kita tahu disingkirkan. Kehendak Tuhan yang terbaik adalah yang mengikuti tuntunan moralnya. Tetapi bila ada dua kesempatan sama-sama ada dalam kehendak moral Tuhan, maka dua-duanya adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Jadi Tuhan tidak melukiskan, Tuhan tidak memaksakan setiap detailnya, tetapi Dia bergerak bersama dengan kita. Jika ada dua pilihan, semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Dua-duanya mengasihi dan mencintai Tuhan, dua-duanya usaha yang diberkati oleh Tuhan, ada di dalam hukum Tuhan, tidak melanggar. Maka apapun yang kita pilih adalah yang terbaik. Terbaik di dalam arti bukan sebagai komparasi dari yang lain, terbaik dalam arti keduanya ada di dalam kehendak Tuhan dan tidak salah. Nah, lalu kalau untuk situasi kehidupan, misalnya begini, Pak, saya sekarang ini bergumul di dalam keadaan COVID. Apakah situasi akan menjadi baik kelak ke depan, akan menjadi yang terbaik seperti yang Tuhan mau? Situasi yang terbaik yang seperti Tuhan mau itu seperti apa sih, Pak? Kan belum kejadian. Nah, kalau untuk berkaitan dengan hidup kita pribadi sekarang dan kita bertanya apakah ini sudah yang terbaik ya Pak? Apakah ini sudah yang terbaik ya? Apakah ini sudah terbaik ya? Yang ini kita tidak punya indikator. Yang kita bisa jadikan indikator adalah apakah kita merespons dengan sikap terbaik untuk setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kan kita tidak bisa melihat ke depan. Sekali lagi, kalau untuk pilihan ini kehendak Tuhan, di dalam kehendak Tuhan ini bukan, kita tahu, yang bukan kita singkirkan. Yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau dua-duanya pilihan, pekerjaan, pasangan hidup ada di dalam kehendak Tuhan, maka kita memilih salah satu, karena nggak bisa keduanya, itu sudah pasti yang terbaik di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kalau soal perjalanan kehidupan, terus kemudian kita bertanya, apakah ini hidup saya yang terbaik menurut versi Tuhan? Atau sesuatu ada yang lebih baik di sana? Kita tidak tahu terkait hal itu. Tetapi yang bisa kita tahu di masa kini adalah apakah saya memberi respons yang terbaik dalam berbagai situasi kehidupan. Apakah nama Tuhan dipermuliakan melalui respons atau sikap saya? Apakah nama Tuhan dipermuliakan melalui respons dan sikap saya selanjutnya? Dan demikianlah satu-satunya pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Situasi kehidupan kita menjadi terbaik di mata Tuhan, terbaik di pandangan Tuhan ketika kita bisa berespon dengan sikap terbaik atas apapun situasi yang Tuhan berikan. Barangkali ya, kalau kembali ke kasus Musa, saya ingin mengatakan Tuhan itu memperlihatkan kekerasan orang Mesir terhadap orang Israel itu sebagai wake up call aja sih untuk Musa. Sadari siapa dirimu, lihat bangsamu teraniaya. Tetapi Musa kan selalu cenderung seperti itu, cenderung cepat bertindak, reaktif sekali, sehingga apa yang barangkali dimaksudkan Tuhan untuk memperlihatkan kondisi yang ada, gambaran besar yang ada, direspons dengan berlebihan. Nah, kegagalan Musa untuk merespons dalam takaran yang seharusnya, ya kemudian kita tahu menyebabkan dia memasuki perjalanan kehidupan yang tak terduga. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terbaik yang Tuhan sediakan di depannya. Apa yang terbaik yang Tuhan sediakan di depannya. Sekarang kita tidak tahu. Bagian kita adalah merespons dengan sikap terbaik atas segala peristiwa yang Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan untuk terjadi. Dan agar melalui respons itu nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian kita menjalani bagian kita dengan sikap yang terbaik. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat baik Pak Andreas, dan biarlah itu menolong kita untuk memahaminya. Seandainya pilihannya hitam dan putih, maka kita jelas kita singkirkan yang hitam. Kalau pilihannya sama-sama ada di dalam kehendak Tuhan, salah satu dari kedua pilihan itu atau dua-duanya juga adalah pilihan yang terbaik. Tidak salah ambil satu karena memang harus ambil satu. Tidak mungkin salah ambil satu.
karena dua-duanya ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita bertanya apakah ini kehidupan terbaik yang Tuhan sediakan, kita tidak pernah tahu, tetapi respons kita saat ini akan menunjukkan apakah itu sikap terbaik kita dalam situasi yang sulit ini. Demikian Bapak Ibu, semoga menolong kita untuk memahami sedikit sekelumit tentang perjalanan kehidupan Musa. Ya, sesuatu yang baik jika belum waktu Tuhan atau direspons dengan cara yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu hal yang buruk. Ya, Musa memberi inspirasi kepada kita untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa, untuk memilih yang bersifat kekal daripada yang bersifat sementara. Musa mengajar kita juga bahwa di tengah kelemahan dan keterbatasan Tuhan memimpin, dan lewat daripada itu segala ketidaksempurnaan itu mengingatkan kita pada Kristus yang sempurna, yang membebaskan kita dari segala salah dan dosa. Oke, karena tidak ada pertanyaan lain, juga ada di WA dan yang lainnya, mari kita tutup di dalam doa, dan setelah itu nanti akan saya share di IGTV-nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau punya rancangan bagi tiap kami. Kami belum tahu pasti dan kami tidak bisa memastikan rancangan Tuhan itu apa. Tetapi biarlah kami menjalani kehidupan ini dan memberikan respons terbaik kami terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dan biarlah setiap kesulitan membawa kami di dalam doa, setiap ketidaksempurnaan para pemimpin, juga pemimpin rohani, baik di dalam dunia Alkitab ataupun dunia di masa kini, mengingatkan kami pada Kristus yang sempurna. Dan juga besertalah kami di dalam kesulitan dan pergumulan kehidupan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.